Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan pelaksanaan salat Idul Fitri harus mempertimbangkan zonasi risiko penularan COVID di daerah masing-masing. Bagi masyarakat yang berada di zona merah dan orange diwajibkan melaksanakan salat Idul Fitri di rumah. Zona merah dan orange masing-masing berstatus daerah rawan tinggi penularan dan rawan sedang penularan COVID-19. Sementara masyarakat yang berada di zona kuning dan hijau dapat melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Adapun kedua daerah itu resiko penularan COVID lebih rendah, bahkan belum ada kawasan yang terpapar sama sekali. Namun pelaksanaan salat bagi daerah zona hijau dan kuning itu tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Wiku menyarankan jamaah salat Idul Fitri lebih baik diikuti maksimal 50% jamaah dari total kapasitas masjid. Selain itu, jamaah diharapkan membawa perlengkapan sendiri. Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI tengah mempertimbangkan perizinan untuk pelaksanaan salat Idul Fitri di area terbuka. Jika memungkinkan, pelaksanaan dilakukan dengan protokol kesehatan dan jaga jarak. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut, regulasinya nanti akan menyesuaikan dengan surat edaran Sekda DKI. Jika memungkinkan, diharapkan pelaksanaan diimbangi dengan menjaga protokol kesehatan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, sholat Idul Fitri bisa di rumah. Itulah topik dialog kita pagi ini. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Anwar Abbas selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI. Halo, Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anggita. Baik, Pak, ini sebelumnya Menteri Agama mengatakan sholat berjamaah untuk sholat Id ini bisa dilakukan, namun bisa saja berubah jika terjadi peningkatan kasus COVID-19. Sebenarnya bagaimana hukumnya sholat Id di rumah, Pak? Ya, kalau di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, itu kalau di daerah itu, di daerah tersebut, penularan virusnya tidak terkendali, maka kita jangan melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan atau melakukan sholat Idul Fitri di lapangan. Ya, kalau tidak terkendali ya, Baik. resikonya dan bencana serta malapetakannya sangat besar. Nah, oleh karena itu ya dalam hal ini pemerintah serta para ahli sangat diperlukan kehadirannya. Ya, kita minta para ahli untuk menilai di daerah tersebut kira-kira terkendali apa tidak penyebaran virusnya. Kalau tidak terkendali ya Majelis Ulama Indonesia menyarankan supaya ya sholat itu diselenggarakan saja di rumah bersama keluarga. Tetapi kalau seandainya terkendali ya, maka silakan ya sholat Id di masjid atau di tanah lapang, tetapi tetap dengan menghormati protokol kesehatan yang ada. Itu fatwa MUI seperti itu. Baik, ini artinya memang terkait dengan pelaksanaan sholat Id berjamaah memang situasional dan kondisional ya Pak, sesuai dengan bagaimana kondisi kasus COVID-19 di daerah-daerah tersebut. Lalu apakah pelaksanaan sholat Id dari rumah ini sama dengan pelaksanaan sholat Id yang dilakukan berjamaah di masjid? Ya, kalau pelaksanaan itu saja sama ya, sama, tidak ada bedanya begitu. Cuma ya kalau di masjid kan beramai-ramai ya, kalau ini kan hanya sejumlah orang saja ya, si suami, istri, anak-anak, pembantu gitu ya. Ini kan sholat sunat, ini bukan sholat wajib ini ya. Ini sunatnya sunat muakkad ya. Sunat yang sangat ditekankan sekali. Ya sebaiknya kita selenggarakan di masjid dan di tanah lapang. Tapi kan situasinya ini ya, kalau akan membahayakan, ya dalam agama, dalam Al-Quran dinyatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu biarkan dirimu jatuh ke lembah kebinasaan, gitu kan? Nah, dan kalau seandainya akan terjadi bencana dan malapetaka gara-gara kita sholat berjamaah dan sholat Id bersama-sama di masjid atau tanah lapang ya harus kita hindari gitu. So dalam maqasid syariah itu ya, tugas agama itu atau agama itu tujuannya adalah untuk salah satu itu menjaga jiwa manusia ya. Jangan sampai karena menyelenggarakan sholat Jumat dan sholat berjamaah atau sholat Id ya, kemudian pada sakit dan pada meninggal gitu ya.
Nah itu di dalam agama, dalam maqasid syariah itu mendapat tekanan sekali ya. Tujuan dari maqasid syariah itu adalah 5. Yang pertama untuk menjaga agama, yang kedua untuk menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, yang kelima menjaga harta. Ya. Jadi menjaga jiwa ini hukumnya wajib ini. Wajib hukumnya begitu kan. Baik. Sementara melaksanakan sholat itu kan sunat. Jadi kalau berbenturan antara yang wajib dengan yang sunat, maka yang dimenangkan adalah yang wajib. Gitu. Jadi menjaga diri wajib. Sholat Idul Fitri itu sunat ya. Nah itu pertanyaan, yang mana yang akan diambil? Ya. Ya menyelamatkan diri yang terlebih dahulu didahulukan gitu, bukan sholatnya yang didahulukan. Gue pertanyaan ya, kira-kira di daerah saya bagaimana gitu kan, di daerah kita bagaimana? Nah disitulah penting dan perlunya kehadiran para ahli untuk menilai ini di daerah ini penyebaran virusnya tidak terkendali. Ya wajiblah kita menjaga diri kita gitu supaya jangan sampai tertular dan sakit, apalagi sampai meninggal gitu ya. Seperti yang kita lihat dan saksikan di India itu bagaimana menyedihkannya itu gitu. Nah, oleh karena itu kita tidak menginginkan ya dalam peristiwa Idul Fitri yang akan datang ini ya kita akan menghadapi bencana dan malapetaka. Nah, oleh karena itu pemerintah harus bersikap ya di dalam kaidah usul fikihnya tasarruful imam ala rayyah manutun bil maslahah. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyangkut rakyat ya itu harus diorientasikan bagi terciptanya kemaslahatan. Ya. Nah, kira-kira seperti apa dan bagaimana yang lebih maslahat menurut pemerintah? Nah, itu yang akan dilakukan. Tetapi pemerintah membuat kebijakan itu tidak hanya atas keputusannya sendiri ya, tetapi mendengarkan pandangan dan sikap dari para ahli, dari para ilmuwan. Gitu. Oleh karena itu menurut saya para ilmuwan tolonglah turun gitu ya. Karena daerah kita ini dari Sabang sampai Merauke ini kan Ya. tidak sama statusnya. Saya pernah wawancara dengan wartawan Radio Republik Indonesia yang ada di Sulawesi Utara di sebuah kepulauan. Di sana nggak ada sedikit pun juga satu orang pun nggak ada yang pernah terkena COVID karena daerahnya memang terisolir, gitu kan ya. Terisolir dan oleh karena itu ya di situ menurut saya ya orang sebaiknya sholat Idul Fitri secara berjamaah ke masjid atau ke tanah lapang. Tetapi di daerah tertentu ya saya tidak tahu persis hari ini ya daerah mana yang sangat yang sangat tinggi penyebaran virusnya, yang tidak terkendali penyebaran virusnya. Saya baru pulang dari Sumatera Barat ya beberapa waktu yang lalu ya. Nah, tetapi sepulang dari sana saya dengar ya dari 100 orang yang diperiksa 16 orang terkena itu COVID-19 gitu. Baik. Ya. Pak Anwar. Mengerikan juga ya. Baik. Nah, Ini Pak Anwar, apakah kita perlu membentuk Satgas COVID-19 pengendalian khusus di masjid untuk mencegah untuk menjaga kapasitas dari jamaah di masjid tersebut sesuai dengan protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan? Ya, jadi menurut saya ya kalau akan pergi juga ke masjid ya dan ke tanah lapang ya, terutama di daerah yang tidak terkendali ya, maka protokol medis itu ya harus diperhatikan. Semua jamaah harus memakai masker ya. Kemudian yang kedua jarak mereka harus diatur ya. Kalau seandainya menumpuk di suatu tempat, selama ini menumpuk di suatu tempat, sekarang tempatnya kita pecah-pecah ya. Menjadi 2 atau 3 tempat gitu kan, sehingga jarak daripada antara jamaah dengan jamaah lain itu bisa kita atur gitu. Oleh karena itu menurut saya ya baik juga ya kalau seandainya akan diselenggarakan juga ya buatlah tempatnya yang banyak gitu sehingga tempat itu bisa diisi dengan jarak yang sesuai dengan protokol medis yang ada. Kan minimal 1 meter jarak antara satu jamaah dengan jamaah yang lain itu kan ya. Kalau bisa 1,5 meter dan 2 meter mungkin lebih bagus lagi dan lebih aman lagi gitu. Nah, jadi oleh karena itu di tengah situasi seperti ini ya masyarakat sebenarnya sangat ingin melaksanakan sholat Idul Fitri, sangat ingin hadir di tempat sholat Idul Fitri. Dan kalau seandainya akan melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan ya maka menurut saya tolonglah diperbanyak tempatnya gitu. Sehingga jarak antara satu jamaah dengan jamaah yang lain benar-benar bisa kita atur. Dan oleh karena itu kehadiran Satgas menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Baik. Nah, sehingga dengan demikian resiko
akan tertimpanya sakit dan penyakit serta kematian akan bisa diminimalisir. Baik. Ini artinya kita Ya, jadi menurut saya apa yang Mbak Anggita sampaikan tadi ya menurut saya boleh salah satu solusi ya. baik. Bentuk satgas, kemudian perbanyak tempat sholat id, ya, jangan kalau biasanya biasanya kan karena jaraknya 1 meter ya mungkin berarti ya diperlukan 2-3 tempat ya untuk menampung jamaah yang sama gitu kan. Baik, harus ada Supaya pengawasan yang ketat ya Pak di tempat-tempat ibadah. Nah ini terkait dengan silaturahmi ataupun kebiasaan untuk mendengar khotbah selepas sholat Idul Fitri ini berarti bisa dilakukan secara virtual ya Pak Anwar? Kalau sholatnya nggak bisa dilaksanakan secara virtual ya. Ya kalau sholatnya nggak bisa diselenggarakan secara virtual dan khotbah itu bagian daripada sholat id itu sendiri. Oh, Ya, jadi kalau misalnya kita hanya sholat kan Idul Fitri itu kan sholat dulu baru khotbah gitu kan, itu satu kesatuan ya. Jadi kalau habis sholat kita pergi pulang ya itu berarti tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. baik. Nah oleh karena itu menurut saya sholat Idul Fitri tidak boleh dilaksanakan secara virtual ya. Harus di satu tempat gitu kan, di satu lokasi. Nah, cuma kan seperti Mbak Anggita sampaikan tadi ya, kita harus menghormati protokol medis. Ya, Karena jaraknya antara satu orang dengan satu orang itu adalah 1 meter minimal ya, berarti membutuhkan 2 buah tempat atau 3 buah tempat. Supaya semua jamaah yang tadinya di situ ya tertampung semua gitu kan. baik. Nah, Ini di sini artinya, menurut saya kehadiran pemerintah menjadi satu yang sangat penting ya. Jadi pemerintah harus bisa membuat kebijakan yang akan menimbulkan kemaslahatan bagi rakyat. Dan pemerintah harus membuat kebijakan yang akan mencegah ya bagi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. baik. Dalam hal ini adalah bencana dan malapetaka, gitu. Baik, Pak Anwar, ini artinya harus ada ketegasan dari pemerintah untuk menjaga pengendalian COVID-19 di tempat ibadah dan juga masyarakat harus bisa memahami di antara 2 pilihan yaitu melaksanakan sunnah dan menjaga keselamatan diri. Tentunya yang harus dipilih adalah menjaga keselamatan diri itu sendiri. Terima kasih banyak Pak Anwar sudah berbagi Ya, informasi bersama kami di Good Morning Jakarta pagi ini.